Halo sobat, perkenalkan nama saya Tani Derita Butar-Butar dengan NPM 2009-20001, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Katolik Santo Thomas Medan, dengan dosen pengampu Bapak Immanuel Silitonga SPD MPD. Video ini membahas tentang hakikat model pembelajaran dan hakikat model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Agar lebih jelasnya lagi, simak video saya ya. Terima kasih. Baiklah, yang pertama itu hakikat model pembelajaran. Model adalah pola, contoh, acuan, dan ragam dari sesuatu yang akan dibuat atau dihasilkan. Sedangkan pembelajaran merupakan suatu proses kegiatan menyampaikan informasi atau pengetahuan dari seorang guru kepada siswa. Jadi, dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran adalah seperangkat langkah-langkah dan tindakan yang dilakukan guru dan siswa yang berguna untuk sistem pendukung pembelajaran dan metode evaluasi atau sistem penilaian perkembangan belajar siswa. Contohnya itu picture and picture. Langkah-langkahnya yang pertama, guru menunjukkan atau memperlihatkan gambar-gambar kegiatan berkaitan dengan materi. Yang kedua, guru menunjuk atau memanggil siswa secara bergantian memasang atau mengurutkan gambar-gambar menjadi urutan yang logis. Yang ketiga, guru menanyakan alasan atau dasar pemikiran urutan gambar tersebut. Yang keempat, dari alasan atau urutan gambar tersebut, guru memulai menanamkan konsep atau materi sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai. Dan yang terakhir, guru memberikan kesimpulan atau rangkuman. Selanjutnya itu nomor 2, perbedaan model pembelajaran, teknik pembelajaran, strategi pembelajaran, dan metode pembelajaran. Model pembelajaran merupakan seperangkat langkah-langkah dan tindakan yang dilakukan guru dan siswa yang berguna untuk sistem pendukung pembelajaran dan metode evaluasi atau sistem penilaian perkembangan belajar siswa. Contohnya, picture and picture, yaitu dengan menggunakan gambar-gambar. Yang kedua itu, teknik pembelajaran merupakan cara guru menyampaikan bahan ajar yang telah disusun yang digunakan oleh guru untuk siswa ke arah tujuan yang ingin dicapai. Contoh tekniknya yaitu diskusi dengan peserta yang aktif akan berbeda dengan diskusi dengan peserta yang pasif. Meskipun metodenya sama, akan tetapi tekniknya berbeda. Selanjutnya itu, strategi pembelajaran adalah suatu rencana yang akan dipilih dan digunakan oleh seorang pengajar untuk menyampaikan materi pembelajaran untuk memudahkan peserta didik menerima dan memahami materi pembelajaran, sehingga tujuan kompetensi dan hasil belajar dapat tercapai dengan baik. Contohnya, strategi dengan metode ceramah, yaitu penuturan materi dalam bahan ajar secara lisan yang dilakukan oleh guru. Yang selanjutnya itu, metode pembelajaran adalah cara-cara proses penyampaian materi kepada siswa yang dilakukan secara sistematis dan teratur oleh guru dalam pembelajaran. Contohnya itu metode demonstrasi. Metode demonstrasi ini merupakan metode pembelajaran yang dilakukan dengan cara praktikum agar siswa bisa melihat dan mempraktikkan secara umum materi yang sedang dipelajari. Metode demonstrasi ini memang lebih menarik serta membuat siswa lebih fokus pada materi pelajaran. Selanjutnya itu nomor 3, hakikat model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw adalah suatu metode pembelajaran yang didasarkan pada bentuk struktur multifungsi kelompok belajar yang dapat digunakan pada semua pokok bahasan dan semua tingkatan untuk mengembangkan keahlian dan keterampilan setiap kelompok. Pada pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw ini, setiap siswa menjadi anggota dari 2 kelompok, yaitu anggota kelompok asal dan anggota kelompok ahli. Anggota kelompok asal terdiri dari 3-5 siswa yang setiap anggotanya diberi nomor kepala 1-5. Nomor kepala yang sama pada kelompok asal berkumpul pada suatu kelompok yang disebut kelompok ahli. Dalam pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw ini terdapat 3 karakteristik, yaitu kelompok kecil, belajar bersama, dan pengalaman belajar.
Esensi cooperative learning adalah tanggung jawab individu sekaligus tanggung jawab kelompok, sehingga dalam diri siswa terbentuk sikap ketergantungan positif yang menjadikan kerja kelompok optimal. Keadaan ini mendukung siswa dalam kelompoknya belajar bekerja sama dan tanggung jawab dengan sungguh-sungguh sampai suksesnya tugas-tugas dalam kelompok. Yang keempat itu kelebihan dan kelemahan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Kelebihannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, dapat mengembangkan tingkah laku kooperatif. Maksudnya di sini yaitu bahwa siswa itu telah dapat mengembangkan tingkah laku kerjasama dia dalam berdiskusi. Yang kedua itu menjalin atau mempererat hubungan yang lebih baik antar siswa. Maksudnya di sini yaitu hubungan antar siswa itu akan menjadi lebih baik dengan adanya model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw ini. Yang ketiga, dapat mengembangkan kemampuan akademis siswa. Maksudnya di sini yaitu bahwa siswa itu telah dapat mengembangkan kemampuan atau potensi dia dalam berprestasi. Yang keempat, siswa lebih banyak belajar dari teman mereka dalam belajar kooperatif daripada guru. Maksudnya di situ, siswa itu sudah lebih aktif untuk bekerja sama dalam berdiskusi kepada teman mereka. Kelemahannya antara lain sebagai berikut. Yang pertama, jika guru tidak meningkatkan agar siswa selalu menggunakan keterampilan kooperatif dalam kelompok, maka akan dikhawatirkan akan macet. Maksudnya adalah, jika kooperatif itu tidak diterapkan dengan baik, maka kerjasama dalam diskusi itu tidak akan berjalan dengan lancar atau macet. Yang kedua, jika anggota kelompok kurang akan menimbulkan masalah. Contohnya, jika ada anggota yang hanya membonceng dalam menyelesaikan tugas-tugas dan pasif dalam diskusi. Yang ketiga, menimbulkan waktu yang lebih lama. Contohnya, penataan ruang belum terkondisi dengan baik, sehingga perlu waktu merubah posisi yang juga dapat menimbulkan gaduh atau permasalahan. Yang kelima itu, apa sih manfaat model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw? Yang pertama, meningkatkan kemampuan diri tiap individu. Yang kedua, saling menerima kekurangan terhadap perbedaan individu yang lebih besar. Yang ketiga, konflik antar pribadi berkurang. Yang keempat, sikap apatis berkurang. Yang kelima, pemahaman yang lebih mendalam. Yang keenam, motivasi lebih besar. Dan yang ketujuh, hasil belajar lebih tinggi. Demikianlah materi yang bisa saya jelaskan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Semoga video saya ini dapat bermanfaat. Sekian dan terima kasih.